wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atu fa ulaik ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Mengawihan ayat 80 di 23.
kaum Yahudi, lan tidak akan pernah tamassana menyentuh kami an-naru api neraka illa kecuali ayyaman beberapa hari saja ma'dudah yang bisa dihitung kurang lebih seminggu, paling seminggu cenah di neraka teh. Qul jawablah, katakanlah, tanyakanlah, attakhadtum apakah kalian telah membuat indallah di sisi Allah ahdan perjanjian. Ada memang ayatnya gitu, ayat dalam Torah atau sabda Nabi Musa bahwa orang Yahudi itu tidak akan masuk neraka, kalaupun masuk neraka hanya seminggu. Falan maka tidak akan pernah yukhlifa menyalahi Allahu Allah ahdahu perjanjiannya. Ini tambahan saja, kalau memang Allah sudah membuat perjanjian, sudah menyatakan satu ajaran, satu ketentuan, tidak akan meleset. Am ataukah, naam di sini maknanya bal. Bal itu bahkan yang benar gitu. Jadi membantah. Taquluna kalian mengatakan Allah atas Allah, kepada Allah atau atas nama Allah, ma la ta'lamun apa yang kalian tidak ketahui. Di am di sini bukan maknanya ragu, tapi bal membantah. Ini teh Allah sudah bikin perjanjian atau sebenarnya kamu berbohong. Nah, atau di sana maknanya bukan ragu tapi membantah. Justru kamu yang berbohong. Nanyanya juga bukan nanya butuh jawaban, pertanyaan retoris, pertanyaan protes. Bala, nah di sini lebih tegas lagi. Tidak demikian. Bala itu untuk membantah kalimat pertanyaan sebelumnya. Man, siapa yang kasaba mengusahakan sayyiatan satu kejelekan, ya, kasab itu menunjukkan disengaja, tidak berdasarkan jahalah, karena nanti ada yang amila sayyi'atan bijahalatin. Bijahalatin itu karena tidak tahu, betul-betul tidak tahu itu jelek. Kalau kasabama dia sudah tahu, sudah mengusahakan seperti orang yang berusaha, ada perencanaannya, ada targetnya, ya, orang yang usahakan begitu. Siapa yang berusaha, yang mengusahakan sayyi'atan satu kejelekan, wa ahatat dan meliputi bihi kepadanya, kepada orang itu, khoti'atuhu kejelekannya. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada sama sekali amal baik. Man wafa yaumal qiyamah wa laisa lahu hasanah faulaika ashabun nar, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka akan kekal. Ini orang yang tidak ada sama sekali amal baiknya. Kalau ada amal baiknya tidak akan kekal di neraka, akan dipindahkan ke surga. Seandainya dosanya dosa yang besar, dia belum tobat, tapi kalau dosa kecil
itu sudah tertutup kan oleh amal-amal baik, amal sholat, saum, zakat. Ini dosa besar, tapi masih ada amal baiknya. Amal baiknya la ilaha illallah, itu akan pindah ke surga dengan syafaat Nabi. Tapi di sini mah wa ahatat bi khoti'atuh, sama sekali tidak ada amal baiknya, semuanya jelek. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan mengamalkan kesolihan, ulaika, itulah ashabul jannah, mereka akan menjadi penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka di sana akan kekal. Jadi kalau orang sudah masuk surga itu pasti kekal, tidak mungkin sementara lalu dipindah ke neraka, nggak mungkin. Tapi kalau orang masuk neraka mungkin kekal, mungkin tidak. Yang kekal itulah yang ahatot bihi khoti'atuh, yang amal jeleknya sudah menutupi, amal baiknya nggak tersisa, sudah tertutup. Amal baiknya hancur dengan amal jeleknya. Orang kafir ada amal baiknya, ngasih bantuan ke masjid, ngasih konsumsi ke panitia kurban. Orang kafir kan menengok tetangga muslimnya yang sakit, memberi bantuan kepada tetangga muslim, itu amal baik. Tapi amal baik itu akan ahatot bihi khoti'atuh, tertutup oleh amal jeleknya. Amal jeleknya mengingkari la ilaha illallah. Itu di ayat yang lain, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, hancur. Ada amalnya tapi hancur. Ayat ini menggambarkan betapa Yahudi sangat rasialis, sangat mengunggulkan rasnya. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, asal dia Yahudi, dia pasti ke surga. Ini rasialis. Dan Islam tidak mengajarkan rasialisme seperti ini, mengunggulkan golongan. Pokoknya asal Islam pasti ke surga. Kalaupun masuk neraka hanya seminggu. Ini betul-betul rasialis. Dalam ayat yang lain, ya, Allah nanti membantah, qul in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shodiqin. Kalau betul negeri akhirat, surga itu buat kamu, sok atuh harapkan kematian. Apa maksud harapan kematian itu? Perang, jihad. Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Tapi mereka enggak mau disuruh mengharapkan kematian. Mengharapkan kematian itu jihad, ya. Ada di surat Ali Imran. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Itu kan ditujukan kepada kaum muslimin yang masih ada sifat munafik. Sebelum diwajibkan perang selalu berharap seandainya perang diizinkan, kita lawan. Pas diwajibkan perang merod, mundur. Lima katabta alainal kita laula akhartana ila ajalin qarib, di surat An-Nisa. Kenapa sekarang? Nanti aja. Nah, gitu banyak alasan. Orang Islam yang masih ada munafik, makanya turun ayatnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Makanya jangan ngomong dulu yang belum diamalkan. Pasti begini. Nah, itu jurkam itu, ya, para politisi. Makanya kata seorang ustadz, ayatul politisi salasun idza haddatsa kadzaba.
gede wadul, belum mempraktikkan sudah menjanjikan ini. Kenyataannya kan nggak ada, itu kaburo maktan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang yang berjihad saffan, dengan berbaris rapi, dengan pasukan yang rapi, manajemen pasukan yang baik, seolah bangunan yang kuat yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, ini orang Yahudi nggak bisa seperti ini. Kata Allah di surat Al-Hasr, orang Yahudi itu la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw min wara'i judur. Mereka nggak berani perang langsung terbuka begini, nggak berani, kecuali quram muhassana, bersembunyi di balik kampung yang dibenteng. Nah, di tukangan benteng berani. Kalau berhadapan begini nggak berani. Aw min wara'i judur, atau dari balik benteng-benteng nyumput perang. Itu pertanda Yahudi pengecut. Kalau memang mereka betul mendapatkan surga, nyesoknya maju, jadi lebih cepat mati, lebih cepat ke surga. Kenyataannya kan enggak. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Kenapa mereka takut? Karena mereka sendiri menyadari bima qaddamat aydihim, amal mereka rusak. Kan kemarin sudah dijelaskan, ya. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu adalah nabi. Bahkan ngasih tahu ke teman-temannya, kamu jangan ngomong ke orang Arab bahwa dia nabi, ada di kitab Torah. Nanti kamu gimana di akhirat? Itu kan berarti tahu. Orang Yahudi itu tahu bahwa dia itu amalnya rusak. Makanya nggak berani mengharapkan kemana, itu hanya akun-akun saja, klaim-klaim palsu. Dan banyak ayat-ayat seperti ini di Al-Quran yang membantah atau yang menjelaskan klaim sepihak Yahudi. Sampai sekarang begitu. Mengapa Israel selalu berani mencaplok, dirampas itu kaum Palestina, orang Arab Muslim dipayahan, kalau nggak mau pindah dibunuh. Mereka nggak merasa berdosa. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami nggak ada dosa membunuh orang-orang ummi, bangsa Arab nggak ada dosa, halal. Satu-satunya bangsa bejat yang seenaknya membunuh orang Arab, orang Islam, itu orang Yahudi. Sejarahnya dari sejak tahun 1910 itu kan mulai ada Zionis, organisasi yang menggalang dana, yang program utamanya bagaimana mengembalikan orang Yahudi ke tanah Palestina. Kampanye ke seluruh dunia, kan mereka menguasai media. Datanglah ke Palestina, beli, awal-awal nama beli paksa ya. Nah, ada yang nggak mau pakai kekerasan. Mereka punya tentara. Sampai tahun 48 mereka berani memproklamasikan diri negara baru yang sudah jelas mereka bukan penghuni aslinya, kan kurang ajar, biadab. Lalu tahun 48 sampai tahun 67 itu perang. Ada di tukangeunana tuh Amerika jeung Inggris, senjatana cara ranggih. Itu Arab, Saudi, Mesir, Lebanon, Palestina, Yordania, 6 negara ya. Satu lagi apa, Libya. Perang 6 hari, kalah ini 6 negara sama Israel. Jadi mereka paksa ya. Tahun 67 itu seperti yang sekarang. Palestina itu cuma menyisakan Gaza dan tepi barat. Tepi baratnya nama daerah. Cuma 1/4. Jadi lamun gambarannya Jawa Barat
tinggal menyisakan Banten, sisanya itu yang Jawa Barat diambil sama Yahudi. Dan mereka tidak merasa berdosa. Dan sekarang yang sedang rame tepi baratnya kan dicaplok gitu usir, nggak mau bunuh. Orang Palestina nggak bisa melawan karena nggak punya tentara. Kan tuntutan Amerika Inggris di PBB boleh negara tapi nggak boleh ada tentara. Kieu. Dan hanya Indonesia itu yang berani bersuara. Alhamdulillah dalam hal ini ya, kita punya uswah dalam hal ini ya, bukan dalam hal yang lain, dari Pak Karno, Bung Karno, dan diteruskan sekarang oleh Jokowi bersuara keras itu dengan adanya konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Itu kan intinya menyuarakan kemerdekaan Palestina atas Israel. Dan sampai hari ini Indonesia konsisten tidak mengakui Israel sebagai negara. Dati Bung Karno nak gitu ya, bab ieu mah Bung Karno teh kudu diturutan. Sampai sekarang Jokowi nggak mau mengakui, MPR nggak mau mengakui Israel sebagai negara. Nah, itu gambaran rasialisnya bangsa Yahudi terhadap Arab. Pokoknya kami ini dalam surat Al-Maidah, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak Allah, kami ini kekasih Allah. Jadi apapun yang kami lakukan bebas. Sangat rasialis. Imam Ibnu Katsir di sini menulis satu hadis di mana ketika Nabi menaklukkan Khaybar, ini kan sudah kalah ya. Khaybar itu benteng terakhir, perkampungan terakhir yang berbenteng Yahudi di Madinah. Kalah kan? Ini sudah kalah, masih berani orang Yahudi itu ngasih daging kambing bakar ke Nabi, tapi sudah diracun. Dan Nabi tahu tentu dari Jibril. Kata Nabi, ijma'u li man kana minal yahudahuna, kumpulkan orang Yahudi yang dekat di sini. Tidak akan jauh kan, yang ngasih racun pasti mau deket mau jauh. Lalu Nabi bertanya kepada orang Yahudi yang ada itu, man abukum, siapa leluhur kamu? Kan Yahudi leluhurnya ada 12 ya. Semuanya putra Yakub, yang kemarin 12 mata air itu, termasuk Yusuf dan Bunyamin. Siapa bapak kamu? Lalu mereka menjawab misalkan Yusuf gitu. Kata Nabi, kadzabtum bal abukum fulan, bohong. Kamu justru leluhurnya adalah Bunyamin misalkan. Di sini enggak disebutkan. Kata orang Yahudi, sodakta wa barorta, ya Anda tepat, bagus. Kurang ajarnya Yahudi. Lalu kata Nabi, man ahlun nar, siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Yahudi menjawab, nakunu fiha yasiron, kami akan jadi penghuni neraka tapi sebentar. Tsumma takhlifuna fiha, nah nanti digantikan sama kalian. Ke Nabi ini, kalian kekal di neraka. Kurang ajar. Nabi kemudian menjawab, ikhsa'u, celaka kalian. Wallahi la nukhlifukum fiha abadan, kami tidak mungkin menggantikan kalian di neraka selama-lamanya. Lalu Nabi tanya, kamu yang menuangkan racun di kambing ini? Kata orang Yahudi, ya, jujur. Kata Nabi, kenapa kamu menuangkan racun di kambing ini dan menyuguhkannya ke saya? Kami hendak menguji, kalau kamu seorang pendusta, nastarihu min, kami tenang, tidak akan diganggu lagi seorang pembual. Wa in kunta nabiyan lam yadurok, tapi kalau kamu betul nabi, itu racun tidak akan berbahaya. Besok silakan makan. Kalau Anda mati berarti Anda pendusta. Kalau Anda nabi, Anda nggak akan mati. Kurang ajarnya Yahudi. Ini sudah kalah ini. Harusnya kalau suku sudah kalah,
sudah ditaklukkan, bager gitunya ke bangsa yang menaklukkan itu. Ini mah enggak, berani meracun. Tapi Imam Ibnu Katsir juga memberikan catatan ayat 81-82 juga tidak kemudian menyatakan Yahudi pasti ke neraka, umat Nabi Muhammad pasti ke surga, enggak. Karena Islam tidak mengajarkan rasialis. Keselamatan itu bukan berdasarkan ras. Tetap saja Islam mengajarkan apakah kasaba sayyi'atan ataukah amanu wa amilus sholihat. Kalau Yahudi itu amanu wa amilus sholihat, masuk surga. Kalau umat Nabi Muhammad kasaba sayyi'atan, ya masuk neraka. Jadi tidak kemudian membantah Yahudi yang rasialis dan Al-Quran kemudian membenarkan kita yang akan masuk surga pasti, enggak. Tergantung amal juga. Di sini Imam Ibnu Katsir menyajikan dua dalil untuk menggugah kita. Yang pertama surat An-Nisa 123, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Urusan masuk surga itu bukan berdasarkan angan-angan kalian atau angan-angan ahli kitab. Angan-angan itu kan klaim sepihak. Saya kan sudah Islam, saya sudah syahadat, tenanglah pasti ke surga, itu amani. Gak mungkin ya. Masuk surga hanya klaim sepihak. Apa bedanya dengan Yahudi yang amalnya rusak, tapi karena Yahudi pasti ke surga ya. Yang kedua, dengan hadis tentang muhaqqiratuz dzunub. Muhaqqiratuz dzunub itu dosa-dosa yang dianggap sepele. Maksudnya dosa-dosa kecil. Jangan merasa karena kita bebas dari dosa besar. Dosa besar itu kan sihir, membunuh, mabok, maling, zina, yang kriminal-kriminal. Kan kita selamat kan? Ya, insya Allah jamaah di sini nggak ada kan yang membunuh, mabok, maling, zina, riba, sihir, fitnah, kabur dari medan perang. Ya. Itu dosa-dosa besar ada 9. Satu lagi musyrik. Kita bebas. Kita yakin la ilaha illallah. Tapi kata Nabi, jangan menyepelekan dosa-dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratuz dzunub wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yulikna. Karena kalau dosa-dosa kecil itu ngumpul di seseorang, ya binasa juga. Kata para ulama, kalau dosa kecil itu banyak, yang gede-gede oge gitu. Besar juga. Kalau besar ya dosa besar. Maka dari itu definisi dosa kecil itu, contoh, seandainya gibah itu dosa kecil sekali, kalau berulang kali gibah teman, bukan teman ya, saingan bisnis, tiap kali ngomongkan si anu yang jeleknya saja dan tidak berubah sampai tua, sampai mati, itu mah berarti numpuk atau jadi dosa-dosa gede kan. Nah ini di sini maka kita jangan berangan-angan kosong karena merasa kita jauh dari dosa besar lalu kemudian menyepelekan dosa yang kecil. Nabi kemudian menggambarkan dosa kecil itu ibarat kaum nomaden badui yang berpindah-pindah datang ke satu tempat, masing-masing cari kayu bakar, masing-masing cuma dapat satu, semuanya dikumpulkan kayu bakar itu satu kan cukup itu mendatangkan api yang besar, cukup untuk membakar. Itulah dosa-dosa kecil. Suudon satu kali iya kecil, tapi kalau selalu saja suudon kepada orang yang tidak kita sukai, terus
nepikeun ka kolot bahkan nepikeun ka paeh, suudon itu tidak dihilangkan, berarti jadi dosa besar. Inilah angan-angan kosong, termasuk berarti kasaba sayyiatan, sudah mengusahakan, dia sudah mengusahakan bagaimana agar selalu sukses suudonnya, agar selalu sukses gibahnya. Beda dengan orang yang tidak tahu kan, bijahalatin, dia memang nggak tahu, tapi dia mudah kalau diingatkan jangan begitu. Atau kalau ternyata yang disudonnya itu tidak seperti itu, langsung bertobat, langsung datang mengucapkan selamat, langsung datang memohon maaf, sudah sudon. Ini mah sudah kasabah sayyiatan wa hatat bi khotiatuh, hati-hati, faulaika ashabun nar, meski dia orang Islam. A'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.